Jadi bacaan kita malam hari ini kitabnya kitab Tanwirul Qulub. Bener gak? Iya. Kitab Tanwirul Qulub yang pakai PDF nomornya 109, yang pakai cetakan kitab nomornya 81. Udah ketemu semua bacanya? Bang Maruf udah ketemu? Bang Ajudin udah? Bang Diki udah ketemu? Bang Manta udah? Bang Imam udah? Sadasir udah ketemu? Bang Hoyer ada kitabnya? Hah? Geleng? Belakang? Udah ketemu bacanya? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bang Rizal sendiri, Bang Rizal sendiri. Bang Norman Kamaruk, Bang Denny. Bang Imam Pak Juju mana Bang Imam? Bang Tony ada, Bang Tony? Ada. Ngaling mulu sih belakang tiang. Bos mana bos? Bos Jamal Gede mana? Lah Bang Ibul nggak mau bini? Kagak? Hah? Nggak kelihatan? Biasanya jogrok gede banget belakang. Nggak kelihatan. Kadang-kadang kita iri sama Bang Ipul. Punya bini gede, enak nggak pakai kasur, jadi. Apa Mas Wahyu? Nggak bisa ngurusin bini ya? Bini kita mah kuru ono. Asal dipegang pindaknya nunjuk. Cengcorang tempat lu di mana? Udah. Qala al-Imamul Muallif rahimahullahu taala wa adaman naf'a bihi wa bi ulumihi wa bikum fid daraini amin. Khatimatun. Penutup bagian pertama. Jadi bagian pertama kan kitab Tanwirul Qulub itu isinya tiga bagian. Bagian pertama itu tauhid, bagian kedua itu fikih, bagian ketiga itu tasawuf. Nah ini kita untuk bagian pertama, bagian tauhid sudah masuk ke penutup. Meskipun sampai sekarang tauhidnya masih bodoh aja. Apa Ibu? Nas'alullaha husnaha fi bayani makna. Kita mohon kepada Allah agar kita semua mampu dalam memahami penjelasan-penjelasan terkait kandungan yang nanti akan dijelaskan.
Nah, dalam bab ini, dalam penutup ini akan dibahas beberapa hal, yaitu al-imanu wal islamu wal ihsanu wad dinu wal qada'u wal qadaru wa ghairu dzalika. Nanti akan dibahas tentang yang pertama iman, yang kedua Islam, yang ketiga ihsan, yang keempat agama. Yang keempat agama. Dibalik ini ya berarti. Karena agama itu punya rukun 3. Ada yang namanya iman, ada yang namanya Islam, ada yang namanya ihsan. Jadi disebutin dulu rukun-rukunnya, baru disebutin agamanya. Rukunnya agama ada 3, iman, Islam, dan ihsan. Nanti rukun iman ada 6, rukun Islam ada 5, rukun ihsan ada 1. Jadi 1, 6, 5. Apa Ibu? Itu dipakai sama ISQ. ISQ atau ISQ? Norak banget sih ISQ, gak tahu. Untuk gedungnya kalau kita ke Jakarta, gedungnya tinggi tuh, gedung ISQ. Hah? Iya, gedung ISQ. Ari Ginanjar pimpinannya. Dia pakai ISQ 165. 165 itu 1-nya ihsan, 6-nya iman, 5-nya Islam. Rukun iman ada 6, apal dah kita. Rukun Islam ada 5, apal dah. Kecuali Bang Rijal sama Mas Wahyu. Rukun Islamnya cuma 3. Syahadat, sholat, dan puasa. Zakat belum kewajiban, haji apalagi. Oh, ya. Nah, ihsan itu 1. Anta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Wa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Itu ihsan tuh. Selalu menyaksikan Allah dalam semua aktivitas dan selalu merasa diawasi oleh Allah dalam semua aktivitas. Itu namanya ihsan. Al-Waru. Selalu menyaksikan Allah dalam semua aktivitas dan selalu merasa diawasi oleh Allah dalam semua aktivitas. Itu namanya ihsan. Atau bahasa Arabnya musyahadah dan muraqabah. Musyahadah dan muraqabah. Ihsan. Dan 3 hal ini merupakan rukun agama. Nanti dibahas di kitab ini, di bab ini, tentang iman, tentang Islam, dan tentang ihsan. Baru setelah itu kita bahas tentang agama. Iman itu ilmunya, karena masing-masing rukun agama itu ada ilmunya. Kalau kita pengen paham tentang iman, kalau pengen belajar tentang iman, ilmunya namanya ilmu tauhid. Tauhid. Kalau pengen paham tentang Islam, ilmunya namanya ilmu fikih. Kalau pengen paham tentang ihsan, ilmunya namanya ilmu tasawuf. Iman, Islam, ihsan, tauhid, fikih, tasawuf. Makanya agar 3 rukun ini kita bisa terapkan dengan sempurna, 3 fan ilmu itu harus kita pelajari. Ilmu tauhid kita pelajarin, ilmu fikih kita pelajarin, apalagi ilmu tasawuf. Apa sih? 3-tiganya wajib kita pelajari. Jangan kemudian pilih-pilih. Mentang-mentang udah belajar tasawuf, ya ngaji fikih mulu dia mah. Cetek banget. Mentang-mentang udah ngaji tasawuf. Padahal 3-tiganya penting. Ilmu tauhid ya penting,
ilmu fikih ya penting, ilmu tasawuf apa? Wal qada'u wal qadaru. Nanti di bab ini juga akan dibahas tentang qada dan qadir. Qadar. Qada dan qadar. Karena memang rukun iman itu ada 6. Yang paling sulit diyakini dan diterimanya itu paling terakhir. Rukun iman ada 6. Yang pertama, beriman kepada Allah. Kedua, beriman kepada para malaikat. Ketiga, beriman kepada kitab-kitab suci. Keempat, beriman kepada rasul-rasul Allah. Kelima, beriman kepada hari kiamat. Yang keenam, itu yang paling susah, beriman kepada qada dan qadar Allah. Makanya ditaruh paling akhir. Paling susah. Kamu biasa, yang namanya final mah terakhir adanya. Wa ghairu dalika DLL. Apa? DLL dan lain sebagainya. DSB itu ya. Dan lain sebagainya. Udah tuh. Jadi penutup ini bahasannya akan terkait dengan 6 hal ini, 6 poin ini. Ditambah nanti penjelasan-penjelasan lainnya yang masih berkaitan dengan 6 poin ini. Iman, Islam, ihsan, agama, qada dan qadar. Ammal imanu fahuwa at-tasdiqu bil qalbi. Adapun iman yaitu meyakini dengan hati. Membenarkan dengan hati. Ai al-id'anu wal qabulu lima ulima bid-darurati. Ai zoharo washtaharo annahu min dini sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bihaitu ta'allamahul ammatu kawahdaniyatis shoni'i ta'ala wan nubuwati wal ba'ti wal jazai wa wujubis sholati waz zakati wal haji wa hurmatil khamri war riba waz zina wa nahwiha. Membenarkan dengan hati artinya al-id'anu, memasrahkan diri, wal qabulu dan menerima terhadap apa saja yang sudah diketahui secara doruri. Artinya jelas dan sangat masyhur bahwa itu merupakan ajaran dari agama pemimpin kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ilmu itu ada 2, ada ilmu doruri, ada ilmu nazori. Kalau ilmu nazori itu namanya ilmu yang perlu pemikiran secara mendalam. Kalau ilmu doruri, ilmu yang bisa dipahami dengan mudah. Ada 2 tuh. Jadi ilmu ada ilmu nazori, ada ilmu doruri. Kalau ilmu nazori itu perlu pemikiran yang mendalam. Kalau ilmu doruri, hal-hal yang bisa dipahami dengan mudah.
Artinya sudah jelas dan terkenal, masyhur bahwasanya itu merupakan ajaran dari agama pemimpin kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Orang-orang pada tahu dah, nggak pakai susah-susah belajarnya. Kayak kita tahu bahwa sholat itu wajib hukumnya, itu doruri, nggak perlu pakai dipikirin dalam-dalam. Amor. Beruri, gampang. Semua orang paham bahwa sholat itu wajib hukumnya. Cuma memang kadang-kadang ada yang malas, ada yang rajin. Kayak Bang Yusuf rada malas. Gitu. Apa Yusuf? Rada malas. Mas Wahyu malas banget. Begitu. Bihaitu ta'allamahul ammatu, sekiranya orang umum pun bisa mempelajari itu. Orang awam bisa belajar itu. Bahwa sholat itu wajib, puasa itu wajib. Sholat nggak wajib ya? Wajib apa enggak nguruk? Kagak nguruk sholat. Sholat fardu, nggak wajib ya. Fardu. Apa ibu? Tinggal lagi. Abang Imam. Sholat wajib. Udah. Hah? Lah baru jam 11 Bang Imam. Ntar subuh mah. Udah aja. Sekiranya orang awam pun bisa mempelajarinya. Jadi buat tahu wajibnya sholat kita nggak perlu jadi kiai dulu. Itu namanya ilmu yang doruri, yang mudah dipahami. Orang awam pun bisa. Kayak rukun sholat ada 13. Itu mah nggak perlu lulusan sarjana dulu buat paham itu. Bocah TK bisa. Apalagi sambil nyanyiin. Udah hafal banget udah. Rukun sholat ada 13. 13 berapa? Pertama niat. Kedua, itu saya kagak paham tuh berdiri betul bagaimana itu. Berdiri betul. Kawah daniyatis shoni'i ta'ala, seperti esaknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu nggak perlu pemikiran yang mendalam. Semua orang juga tahu bahwa Allah Maha Esa. Hah? Iya. Ya artinya nggak perlu mikir dalam-dalam. Allah Maha Esa. Itu mudah dipahami. Ya Bang Abi juga kalau dipesan, Bang Abi ingat ya Allah Maha Esa. Ingat ya. Allah itu Maha Esa. Apa Ustaz? Orang nyanyi aja bisa, katakan. Apa itu? Wan nubuwati, dan juga seperti kenabian. Itu nggak perlu dipikir dalam-dalam. Yakin bahwa Allah itu mengutus orang-orang pilihannya sebagai nabi dan rasul. Yakin. Ada orang-orang yang dipilih oleh Allah sebagai nabi dan rasul. Wal ba'ti, dan hari kebangkitan. Bahwa nanti setelah terjadinya hari kiamat, kita akan dibangkitkan kembali. Itu nggak perlu dipikir dalam-dalam. Dan orang awam pun pasti bisa belajar itu. Apa itu? Wal jazai, dan adanya hari pembalasan. Adanya hari pembalasan. Bahwa apa yang sekarang kita kerjakan di dunia nanti akan kita terima balasannya, itu pasti. Dan semua orang juga pasti tahu itu.
Semua orang pasti tahu bahwa apa yang kita kerjakan pasti ada balasannya. Wa wujubi sholati, dan tentang wajibnya sholat. Itu gampang dah itu. Bocah SD, bocah TK juga kalau diajarin bisa. Sholat hukumnya apa anak-anak? Wajib bogoro. Ya, apa Ustaz? Mama tak ada kopinya, Mama tak? Belum bagian? Ya udah ntar beli aja dewek. Mana tuh yang nyediain kopi? Waz zakati, dan zakat. Orang-orang pasti paham bahwa zakat itu wajib. Cuma kadang-kadang ada yang mau ngeluarin, ada yang kagak. Itu masalahnya. Kalau ditanya wajib apa enggak? Mereka pada tahu. Wajib. Bang Imam, zakat itu wajib apa enggak? Wajib. Ngeluarin enggak? Kagak. Itu tuh. Kopi buat ngomong tak tuh. Hah? Wajibin belum? Muhajudin nggak minum kopi katanya, minum airnya doang. Ngomong air. Iya. Saya mah kalau suruh minum kopi nggak mau saya. Paham, orang-orang paham. Kalau kita tanya zakat hukumnya apa, wajib, paham. Cuma kadang-kadang ada yang mau ngeluarin, ada yang kagak. Wal haji, dan menunaikan ibadah haji wajib. Seumur hidup sekali bagi yang tidak mampu. Ya, memang kewajiban haji itu ada macam-macam. Ada yang wajibnya seumur hidup sekali, ada yang wajibnya 10 tahun sekali, ada yang wajibnya 5 tahun sekali. Oh. Ah? Enggak, itu enggak kewajiban. Kalau di dalam kitab Mukhtarul Ahadits Nabawiyah, itu keterangannya paling minimnya kewajiban haji seseorang itu maksimalnya itu per 5 tahun sekali. Keterangannya. Jika ada seseorang yang diberikan kelimpahan rezeki oleh Allah, diberikan keluasan rezeki oleh Allah, dan dia tidak menunaikan ibadah haji setiap 5 tahun sekali, maka silahkan dia pilih. Dia mau mati dalam kondisi Yahudi, Nasrani, atau Majusi. Itu kalau yang saking kayanya dah. Kalau usah terima enggak kewajiban pisan. Belum wajib. Jadi paling maksimalnya itu 5 tahun sekali kewajiban haji itu. Kalau buat kita rata-rata seumur hidup sekali. Abang Herik. Jadi nanti kalau dagang bumbunya omsetnya udah miliaran, gitu. Ya, wajib hajinya 5 tahun sekali. Wajib hajinya. Kalau nggak usah berangkat tiap tahun, setiap tahun yang tadinya buat ongkos haji, store kemari, gitu. Abang Herik. Bang Heri begitu, kalau bengkelnya udah omsetnya sampai miliaran, kewajiban hajinya 5 tahun sekali. Ah? Yang wajib itu menunaikan ibadah haji.
Kalau naik haji nggak wajib nggak? Ngkong aja gitu naik-naikin aja. Wa hurmatil khamri, dan juga tentang haramnya khamr. Itu semua orang pasti tahu bahwa minuman yang memabukkan itu haram. Mereka pasti tahu. Memang kadang-kadang masih ada yang doyan juga. Padahal itu haram. Bukan cuma haram, najis juga lagi. Udahnya haram, najis. Apa? Kata Bang Hendrik, yang haram makan khamr A. Kalau bir bintang kagak. Topi miring kagak. Yang haram khamr katanya. Namanya juga ustadz baru jadi ustadz. Ngotak ayat Al-Quran begitu. Dewek-dewek aja. Ngomong dah Bang Andi lagi khutbah. Yang haram itu khamr. Kalau whisky, anggur merah kagak, yang haram khamr. Semua Bang Andi, semua minuman yang memabukkan itu haram. Kecuali naik mobil. Kalau mabuk naik mobil enggak itu. Enggak haram. Enggak haram itu mah enggak. Cuma tepok aja lambungnya. Gitu. Nah, kalau pengen kagak mabok, kalau naik mobil sebelum naik makan ubi dulu. Enggak mabuk. Apa? Makan ubi dulu. Bang Ibul? Bang Ibul kan biasanya kalau ke Pamijahan mabok. Besok sebelum naik bus makan ubi dulu, enggak mabok. Makan ubinya. Makan ubinya enggak mabok. Ntar di mobil tetap aja. Nggak siapa mau makan Bang Haji. War riba, dan tentang haramnya riba. Semua orang juga pasti tahu itu, bahwa riba itu haram. Cuma riba itu ada 3 ya. Apa aja Ustaz? Ada riba iyad, ada riba kordi, ada riba nasyiah. Nah yang haram itu yang nasyiah. Itu yang afam mudha'afa, itu yang haram. Kita minjem 300, balikinnya 600. Dikit amat ya. Minjem 3 juta, balikin 6 juta. Ntar begitu jatuh temponya belum dibayar, yang 6 juta nambah lagi. Jadi 12. Ntar jatuh temponya nggak dibayar lagi, 12. Nambah lagi jadi 24. Itu namanya riba nasyiah. Asal lewat temponya kagak dibayar, langsung dilipat gandakan dendaannya 100%. Itu yang riba yang haram tuh riba nasyiah namanya. Mantap. Wazina, dan zina. Itu juga semua orang pasti paham bahwa zina itu haram. Wanahwiha, dan lain sebagainya. Dan yang seumpamanya. Wa yakfil imanu ijmalan fima jaa ijmalan. Dan cukup kita meyakini secara global tentang apa saja yang dijelaskan secara global. Kal imani bi ghalibil malaikati, seperti beriman terhadap
keseluruhan malaikat. Kalau ditanya malaikat ada berapa? Ada banyak. La ya'lamu adadahu illallah. Yang tahu bilangan malaikat hanya Allah. Tapi kita harus yakin bahwa Allah menciptakan makhluk yang namanya malaikat. Harus yakin. Bilangannya, pokoknya yang tahu bilangan malaikat hanya Allah. Itu boleh tuh. Berimannya hanya global seperti itu boleh. Pokoknya malaikat banyak begitu. Wal kutubi, dan kitab-kitab. Kitab-kitab ada berapa? Bang Ipul. Bang Imam, kitab-kitab ada berapa? Kitab-kitab itu ada dua. Ada kitab 54 sama kitab 28. Kalau yang 28 mau bulat-bulat, kalau yang 54 ada bocahnya. Ada paham lagi ya? Kalau kitab 28 kita sebutnya gapleh, itu kitab 28. Oh, Ibu. Itu kitab 28 namanya. Gapleh. Biji. Kalau Bang Maruf nyebutnya tasbih. Biar kagak malu sama anaknya. Tong lihat tasbih bapak kagak tong? Kitab-kitab ada berapa? Bang Khair, kitab-kitab ada berapa? Coba itu. Ini harus kita tahu ini bahwa kita harus mengetahui apa yang dijelaskan secara global. Meskipun nggak bisa kita rinci. Tapi kita tahu secara global. Kitab suci yang Allah turunkan itu, kitab-kitab yang Allah turunkan itu jumlahnya ada 104 kitab. Lebih banyak ya. 104 Bang. Yang 100 berbentuk suhuf atau lembaran-lembaran, yang 4 berbentuk kitab suci. Yang 100 itu dibagi-bagi. Untuk Nabi Syis 60, untuk Nabi Ibrahim 30, untuk Nabi Musa 10. 60 tambah 30 tambah 10 cepet 100. Apa? Oh, ya. Kalau kitab-kitab aja kagak apal, jangan ngaku ustad. Jangan. Malu ngakunya. Ada 104. Yang 100 berbentuk suhuf, yang 4 berbentuk kitab suci. 100 suhuf dibagi 3. Untuk Nabi Syekh itu 60 suhuf. Untuk Nabi Ibrahim 30 suhuf. Untuk Nabi Musa 10 suhuf. Makanya kita sering baca tuh kalau baca Sapihis. Suhufi Ibrahim wa Musa. Inna hadza lapis suhufil ula. Suhufi Ibrahim wa Musa. Bahwa Allah itu memberikan suhuf-suhuf kepada Nabi Ibrahim dan Nabi Musa. Nabi Ibrahim suhufnya 30. Nabi Musa suhufnya 10. Nah sisanya yang 60 itu suhufnya Nabi Syekh alaihissalam. 4-nya yang kita hafal dah itu Zabur, Taurat, Injil, Al-Quran. Itu 4 kitab suci. Zabur, Taurat, Injil, Al-Quran. War rusuli, dan para rasul. Aku udah tahu lagi nih. Bang Hendrik, jumlahnya Nabi ada berapa? Bang Hendrik yang ditanya, dia yang jawab. Apa?
Bang Erik yang ditanya jadi yang jawab. Rasul-rasul itu para nabi jumlahnya 124.000 nabi. Jumlah papan yang dipakai buat bikin perahu Nabi Nuh itu sejumlah bilangan para nabi. Apa Ibu? Papan yang dipakai buat bikin kapal Nabi Nuh itu sejumlah bilangan para nabi. 124.000 papan. Itu masih kurang 4 lembar. Ya Allah, Nabi Nuh kan protes. Ya Allah, ini udah 124.000 papan. Masih kurang 4 lembar lagi. Ini kudu saya tulis nama siapa? Karena setiap lembar papannya itu Nabi Nuh diperintahkan oleh Allah untuk mengukir setiap satu nama Nabi di setiap papannya. Ini udah 124.000 nabi, tapi masih kurang 4 papan ini. 4 papannya saya tulis nama siapa? Disuruhlah nulis nama Khulafaur Rasyidin. Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman bin Affan, Sayyidina Ali. Maka total papan yang digunakan untuk membuat kapal Nabi Nuh berjumlah 124.004. Ini ngaji sejarah dulu bagaimana ini. Udah tahu itu. Bang Yusuf udah tahu. Orang Islam kalau ditanya berapa papan yang dipakai buat bikin kapal Nabi Nuh? 124.004 totalnya. Nah dari 124.000 nabi yang menjadi rasul hanya 313. Ada yang bilang 314, ada yang bilang 315. Begitu Bang Ibu. Jumlah para nabi itu 124.000, jumlah para rasul itu 313. Kalau pengen tahu nama-nama rasul semuanya 313 nama rasul, nanti coba lihat di syarah kitab Riyadul Badi'ah. Situ ada. Syarahnya tapinya. Syarah kitab Riyadul Badi'ah. Itu ditulis nama 313 rasul. Barang siapa yang menulis 313 nama rasul itu di selembar kertas, kemudian ditaruh di dompetnya sebagai jimat, insya Allah. Oh, gitu. Ada situ keterangan Ustaz. Ada situ. Itu jadi jimat. Nama 313 rasul. Ditulis di selembar kertas, disimpan. Taruh dalam tas atau kalau di dalam dompet ntar kita dudukin lagi. Taruh dalam tas dah. Atau dipaku di pintu rumahnya. Insya Allah rumahnya nggak pernah kosong. Ada lemarinya, ada kulkasnya. Ya, kagak ada orangnya. Dari 313 rasul itu, yang wajib kita hafal ada 25. Yang wajib kita hafal namanya dan sejarahnya. Apa? Yang wajib kita hafal itu ada 25. Hafal Bang Ibu? Udah hafal itu. Lah, ini baru rukun iman itu udah bentok duluan ini. Kagak hafal 25 nabi dan rasul. Apa Ibu? Kalau yang baca Qasidah Burdah, Aqidatul Awam itu ada. Hum Adamun, Idrisunuhun, Huduma, Soleh wa Ibrahimu kullun muttaba.
Lutun wa Lutun ya, bukan lutung, Lutun. Lutun wa Ismailu Ishaqu kada Yaqubu Yusufu wa Ayyubu taja Syu'aibu Haruna wa Musa wal Yasa Dzulkifli Daudu Sulaiman taba. Nah tuh diterusin kan. Kelar tuh 25 nabi dan rasul. Apaan aja syair itu. Sama kayak kita ngapal silsilahnya Rasul, apal wabah itu juga apal silsilah Rasul. Udah. Wa yushtaratu tafsilu fi ma jaa tafsilan, dan disyaratkan untuk memahami secara rinci tentang apa saja yang dijelaskan secara rinci. Kajibroila, seperti nama-nama malaikat Jibril, wa Mikail, dan malaikat Mikail. Jadi dari sekian banyaknya malaikat yang wajib kita ketahui nama-namanya 10. Malaikat Jibril, Mikail, Israfil, Izrail, Munkar, Nakir, Malik, Raqib, Atid, Malik, Ridwan. Itu 10 malaikat yang wajib kita ketahui namanya. Tadi kalau Rasul 25 yang wajib kita ketahui namanya. Wa Musa wa Isa, dan juga seperti Nabi Musa dan Nabi Isa. Wa Taurata wal Injila, dan seperti kitab suci Taurat dan Injil. Hatta inna man lam yusaddiq biwahidin muayyanin minha ba'da i'lamihi bi anna dzalika fil kitabi awis sunnatil mutawatirati fahuwa kafirun. Sampai jika ada orang yang tidak meyakini salah satu hal yang sudah ditentukan di atas setelah dia diberikan pelajaran tentang itu, dan bahwasanya itu semua dijelaskan di dalam Al-Quran dan hadis-hadis yang mutawatir, maka dia dihukumi kafir. Apa bagaimana? Kalau yang kagak apal nama Nabi dan Rasul yang 25, kagak apal nama-nama kitab suci, kagak apal nama-nama malaikat yang 10, bahwa apa man? Maka diapalin itu, diapalin. Kali yang udah pada tua mah, ya, taranya kita suruh ngapal sekarang ya masih ribet. Kayak Bang Diki, kita suruh ngapalin nama-nama Nabi sama Rasul. Asal hafal 5, ntar dia tambahin 5 lagi, yang 5 tadi hilang. Apa Ustaz? Ngapal 10, yang 10-nya hilang. Udah. Setengah 11 sudah. Setengah 12. Man, coba lihat man. Oh no. Udah matang belum? Fal imanu billahi wa rasulihi huwa tasdiqullahi ta'ala fima akhbaro bihi ala lisani rasulihi. Fal imanu billahi wa rasulihi, maka beriman kepada Allah dan Rasulnya, yaitu meyakini kebenaran Allah Subhanahu wa ta'ala
tentang apa saja yang disampaikan melalui lidah Rasul-Rasulnya. Meyakini apa saja yang disampaikan oleh Allah melalui lidah-lidah para Rasulnya. Itu namanya beriman kepada Allah. Wa tasdiqu rasulihi. Udah, Man? Udah. Wa tasdiqu rasulihi. Situ udah. Wallahu a'lam bishawab. Walhamdulillahi rabbil alamin.